Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Sidano Rifki, NIM 240200026. Saya anggota dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang komponen mesin bubut. Yang pertama-tama ada pengertian mesin bubut. Apa yang dimaksud dengan mesin bubut? Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang membuang bahan-bahan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan cak atau pencengkeram. Kemudian akan disayat dengan mata pisau atau tool yang disetting sesuai dengan pengerjaan dan untuk kedalaman potong serta kecepatan potong akan diatur melalui eretan melintang dan memanjang sesuai kebutuhan. Dan yang kedua ada apa saja komponen dan fungsi dari komponen mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap atau haystack. Kepala tetap terdiri dari proses poros spindle mesin yang berfungsi sebagai tempat dudukan atau cekam sehingga benda kerja dapat dicekam dan dapat berproses untuk proses pembubutan. Yang kedua ada kepala lepas atau tailstock. Kepala lepas digunakan untuk senter benda kerja yang panjang yang akan dikerjakan mesin bubut dan sering digunakan untuk proses pengeboran kepala lepas. Juga dapat digesek sepanjang alas atau beat. Dan yang ketiga ada eretan memanjang. Berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah dan memanjang sejajar dengan sumbu kerja atau bisa dibilang gerakan mendekat atau menjauhi cak. Eretan ini juga ada yang menyebutnya sebagai eretan bawah. D. Eretan melintang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang sumbu benda kerja. Dan yang berikutnya ada eretan atas. Eretan atas atau eretan kombinasi memiliki fungsi untuk melakukan pemakanan ke arah sudut yang diinginkan sesuai penyetelannya. Di sini ada eretan atas, eretan lintang, dan eretan alas. Berfungsi sebaiknya untuk pemakanan ke arah sudut yang diinginkan. Dan F adalah rumah pahat. Berfungsi sebagai tempat pahat pada mesin bubut. Rumah pahat dapat dibedakan menjadi rumah pahat yang bisa di-setel dan rumah pahat standar. Dan selanjutnya ada rangka utama. Rangka utama berfungsi sebagai tempat menempelnya komponen-komponen utama yang berhubungan dengan komponen lainnya. Dan H adalah cak, berfungsi sebagai pencekap untuk benda kerja, bagian yang berputar untuk spindle. Berikutnya ada latch grip. Latch grip adalah bagian yang digunakan untuk mengontrol pergerakan alat pemotong dengan ketelitian tinggi. Ini dapat dikendalikan secara manual atau dengan penggerak otomatis terutama pada mesin bubut CNC. J. Cooling system. Sistem pendinginan digunakan untuk menjaga suhu alat pemotong dan benda kerja agar tidak terlalu panas. Selama pemotongan, ini dapat menghindari deformasi dan pemusnahan pada benda kerja dan pahat.
Dan yang berikutnya ada K, yaitu bed atau badan mesin. Bed adalah struktur utama mesin bubut yang mendukung semua komponen lainnya. Ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan stabil seperti besi, cor, atau baja. Bed harus dirancang dengan baik untuk memastikan kestabilan dan apresiasi mesin. Di sini ada cara pemasangan atau bagaimana cara bekerja mesin bubut. Di sini cara kerja mesin bubut ada beberapa langkah. Proses kerja mesin bubut dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama. Berikut ini adalah cara kerjanya. Yang pertama ada pemasangan benda kerja. Sebelum memulai proses pemotongan, operator mesin bubut harus memasang benda kerja di dalam mesin. Benda kerja biasanya dipasang dan pada spindle atau cak mesin bubut yang akan memutar benda kerja. Pastikan benda kerja terpasang dan dicengkram sempurna pada cak, serta dipastikan benda kerja ketika spindle berputar dalam keadaan stabil. Yang kedua ada pemasangan alat pemotong pahat. Operator memasang alat pemotong pahat pada alat pemotong atau tool holder mesin bubut pahat yang akan memiliki berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan jenis pemotongan yang diperlukan. Yang ketiga ada penentuan kecepatan putaran. Operator harus memilih kecepatan putaran yang sesuai dengan bahan benda kerja dan jenis pahat yang digunakan. Ini sangat penting dan menghindar kehausan berlebihan pada pahat dan mendapatkan hasil pemotongan yang baik. Yang keempat ada pengaturan alat pemotong. Operator mengatur alat pemotong ke posisi awal yang tepat dan merencanakan langkah pemotongan atau depth of cut, serta laju pemotongan atau bit rate yang sesuai. Biasanya, proses ini sering dinamakan dengan menentukan titik nol pemakanan. Yang kelima ada pemotongan benda kerja. Mesin bubut mulai memotong benda kerja dan dengan menggerakkan pahat ke arah benda tersebut. Pahat akan menghilangkan material atau bahan dari benda kerja yang tidak terpakai, menciptakan bentuk yang diinginkan. Yang keenam adalah pengawasan dan pengendalian proses. Selama pemotongan, operator memantau kondisi mesin dan kualitas hasil pemotongan. Operator dapat membuat penyesuaian jika hasil atau proses pengerjaan tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada penggantian benda kerja. Setelah pemotongan selesai, benda kerja dapat dilepaskan dari cak mesin dan digantikan dengan benda kerja lain jika diperlukan. Dan di sini ada pertanyaan dari teman. Pertanyaan adalah, apa perbedaan mesin bubut konvensional dan CNC? Yang pertama adalah cara kerjanya ya. Yang pertama ada mesin bubut CNC. Mesin bubut CNC dikendalikan oleh program komputer yang telah diprogram sebelumnya. Operator hanya perlu memasukkan parameter yang diperlukan dan mesin akan secara otomatis melakukan proses pemotongan sesuai dengan desain yang telah diatur. Yang kedua ada mesin bubut konvensional. Pada mesin bubut konvensional, operator harus secara manual mengatur kecepatan putaran pisau, memotong, dan pergerakan meja kerja. Proses ini memerlukan keahlian operator yang lebih dalam pengoperasian mesin. Di sini ada perbedaan, yaitu mesin bubut bisa dijalankan secara
program komputer, dan mesin bubut secara manual oleh operator. Dan di sini ada nomor 2, yaitu presisi dan akurasi. Mesin bubut CNC memiliki tingkat presisi dan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bubut konvensional. Hal ini disebabkan oleh kontrol yang lebih baik dari program komputer, sehingga hasil produksi menjadi lebih konsisten dan akurat. Sedangkan mesin bubut konvensional cenderung memiliki tingkat presisi yang lebih rendah karena proses pengaturan manual yang terendah terhadap human error atau operator sendiri. Di sini ada perbedaan sendiri ya, teman-teman, karena CNC menggunakan program komputer yang sudah didesain secara signifikan. Kalau konvensional pada mesin bubut didesain oleh operator secara manual. Jadi kita hanya mengira-ngira. Dan di sini ada nomor 3, fleksibilitas. Mesin bubut CNC memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi karena dapat dengan mudah diubah untuk memproduksi berbagai jenis komponen hanya dengan mengganti program yang dijalankan. Sedangkan mesin bubut konvensional cenderung kurang fleksibel karena pengaturan manual yang memerlukan waktu dan tenaga lebih untuk mengubah jenis produksi. Dan yang keempat ada produktivitas. Produktivitas sendiri, mesin bubut CNC memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi karena proses produksi dapat berjalan secara otomatis tanpa perlu banyak campur tangan operator atau oleh program komputer ya. Yang di sini sedangkan mesin bubut konvensional cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah karena proses produksi yang lebih tergantung pada kecepatan dan keahlian operator. Dan di sini ada kepanjangan CNC sendiri, yaitu Computer Numerical Control. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.